Iya, mengapa antusiasme masyarakat pada sejumlah event, terutama konser musik begitu tinggi sehingga menyebabkan kerumunan yang bahkan mengkhawatirkan? Kita akan diskusikan bersama dengan Mbak Devi Rahmawati, pengamat sosial dari Universitas Indonesia. Mbak Devi, langsung saja Anda melihat ini fenomena kerumunan yang baru ini apakah karena antusiasme pasca pandemi atau memang ada faktor yang lain yang menurut Anda membuat antusiasme begitu besar bahkan sulit untuk terbendung ini, Mbak Devi? Yang ingin saya sampaikan memang penduduk dunia sekarang sedang berupaya merayakan kemerdekaan mereka dari penjara pandemi lebih dari 2 tahun. Sehingga kemudian antusiasme yang sangat kuat untuk kembali menjadi manusia yang secara hitohnya adalah makhluk sosial, ditambah dalam konteks Indonesia kita ini adalah masyarakat komunal, sehingga hasrat keinginan untuk berkumpul bersama itu begitu besar. Namun catatannya yang paling penting adalah karakter sosial masyarakat kita adalah masyarakat patron klien, masyarakat lokomotif gerbong. Masyarakat kita sangat mudah diatur kalau lokomotifnya benar. Kita ingat, sejarah konser bukan hal baru di negeri ini. Kita tahu ada JGTC sudah lebih dari 45 tahun. Java Jazz berskala dunia itu sudah lebih dari 15 tahun. Semuanya baik-baik saja. Artinya, kalau patron atau penyelenggara adalah organisasi yang memang betul-betul profesional, ini bisa diatur, ini bisa dikelola. Kita tahu berdendang bergoyang yang dihentikan oleh polisi, itu kan mereka melakukan penipuan terhadap negara. Kalau mereka menyampaikan bahwa demi cuan gitu ya, mereka kemudian ingin menghadirkan 27.000 orang, boleh, negara pasti punya jalan keluar, misalnya tidak diselenggarakan dalam satu waktu, misalnya 10 hari misalnya, karena kan ada pembatasan sosial, artinya kita masih dalam kerangka COVID dan sebagainya. Selama kemudian aturan di PP nomor 60 tahun 2017 dipatuhi dan penyelenggaranya atau patronnya adalah organisasi profesional, saya yakin hal-hal seperti ini dapat diatasi dan tidak mungkin terjadi. Baik, Mbak Devi, tapi satu hal yang kemarin di Tangerang Selatan ya, konser NCT, itu secara jumlah sesuai dengan aturan, tapi tetap terjadi desak-desakan, bahkan sampai ada yang pingsan dan lain sebagainya. Nah ini bagaimana ini? Anda kalau kemudian menjelaskan soal meskipun jumlahnya sesuai, tapi sulit untuk mengendalikan massa. Mas, secara natural manusia memang akan selalu, kalau Freud mengatakan ketika kita berada dalam kerumunan, kita menjadi manusia yang berbeda. Disitulah yang dibutuhkan intervensi sistem. Kalau penyelenggaranya profesional, ini sudah bisa diprediksi di seluruh dunia perilakunya akan sama. Jadi tinggal siapa penyelenggaranya. Jadi catatannya adalah perlu ada semacam kurasi dan koreksi siapa penyelenggara, sehingga kemudian aparat juga bisa mengeluarkan izin sesuai dengan track record dari penyelenggara, hingga hal-hal seperti ini tidak perlu terjadi. Oke, jadi di tengah kerumunan manusia bisa berbeda, bahkan kemudian bisa menjadi panik ya, Mbak Devi, dan faktor yang kemudian akhirnya menyebabkan mungkin terjadi kepanikan juga. Nah, Mbak Devi, kalau sekarang kemudian kita lihat polisi memperketat perizinan konser-konser musik atau event-event besar yang melibatkan ribuan orang, Anda sepakat soal itu karena ini juga akhirnya menjadi perdebatan karena jangan sampai karena 1-2 konser ini dipukul rata harus membatalkan konser-konser yang lain. Saya melihat bahwa para penyelenggara yang profesional yang kita tahu tidak pernah punya catatan buruk, bahkan sudah bertahun-tahun dan skalanya global, ini sekarang sedang berembuk bersama, lalu bekerja sama dengan kementerian misalnya, Kemenparekraf dan juga kepolisian untuk kemudian mencari jalan keluar. Kebahagiaan itu menjadi satu yang penting untuk masyarakat kita, tapi jangankan meninggal, pingsan saja itu sesuatu hal yang tidak bisa ditolerir sebenarnya. Nah artinya saya percaya negara dalam hal ini serius ingin memastikan keselamatan. Yang tentu saja kalau keselamatan terjamin, insya Allah kebahagiaannya akan terwujud. Jadi saya percaya akan ada jalan keluar yang sangat baik. Salah satunya adalah memastikan bahwa penyelenggara ini benar-benar profesional. Baik, Mbak Devi, terakhir, kalau tadi Anda katakan ini sebagai sebuah fenomena manusia di seluruh dunia tengah merayakan ya, ini sampai kapan ini, Mbak Devi? Karena tampaknya akan banyak sekali acara-acara ke depan. Apakah ini akan terus kita lihat atau ini akan ada fase di mana orang juga akan akhirnya mulai berkurang antusiasmenya?
reaksi balas dendam untuk bisa berada di kerumunan ini akan cukup panjang ya. Artinya karena kan secara umum di dunia masih belum selesai nih belum ada pernyataan bahwa dunia benar-benar terbebas dari pandemi. Jadi masih banyak sekali batasan-batasan sehingga upaya masyarakat untuk balas dendam terhadap terpenjaraan mereka kemarin mungkin akan masih cukup panjang. Jadi disinilah tantangannya bagaimana penyelenggara harus bisa tetap profesional, dan saya yakin banyak sekali patron-patron di Indonesia yang berhasil, tinggal kemudian mereka jujur terhadap negara. Baik, Mbak, 2 bulan ke depan pemerintah memprediksi akan ada lonjakan kasus COVID karena varian yang baru. Apa saran Anda bagi masyarakat di tengah-tengah kerumunan? Karena mungkin jadi ada yang takut dan khawatir dan lain sebagainya. Ya, insya Allah Indonesia salah satu negara yang berhasil masuk dari top 5 di dunia yang bisa mengatasi ini, dan itu semua kerja keras dari seluruh masyarakat. Saya sangat percaya secara sosial masyarakat kita sangat mudah dikelola. Tinggal pengelolanya harus bisa mengikuti tata aturan yang ada. Baik, terima kasih Mbak Devi Rahmawati untuk pandangan Anda terkait dengan fenomena massa yang begitu besar di beberapa acara ini. Terima kasih, selamat sore, sehat selalu Mbak Devi.